perkenalkan, nama saya Deo dengan NIM akhiran 115. Di sini penjelasan di slide pertama yaitu siklus pengeluaran. Ialah serangkaian langkah atau proses yang terjadi dalam perusahaan untuk mengelola dan memfasilitasi pengeluaran dana atau sumber daya perusahaan dalam rangka membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Siklus ini mencakup aktivitas mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran kepada pemasok. Siklus pengeluaran melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam perusahaan, termasuk departemen pengadaan dan atau departemen pembelian, penerimaan barang, keuangan, dan akuntansi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pengeluaran perusahaan dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Langkah-langkah umum dalam siklus pengeluaran meliputi: yang pertama, permintaan pembelian; yang kedua, pemesanan pembelian; yang ketiga, penerimaan barang atau jasa; yang keempat, persetujuan tagihan; yang kelima, pembayaran; yang keenam, pencatatan akuntansi; dan yang terakhir, pelaporan dan analisis. Siklus pengeluaran penting untuk mengendalikan biaya, memastikan ketersediaan barang atau jasa yang diperlukan, dan menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan memahami siklus pengeluaran, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan mengoptimalkan pengeluaran sumber. Perkenalkan, nama saya Irma Hardianti dari Munte dengan NIM 21040144. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Deo. Tujuan utama dari siklus pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi adalah untuk mengelola pengeluaran perusahaan dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah beberapa tujuan kunci dari siklus pengeluaran. Yang pertama, mencapai efisiensi operasional, yaitu siklus pengeluaran bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran perusahaan dilakukan secara efisien dan efektif. Hal ini meliputi proses pembelian yang tepat waktu, penggunaan sumber daya yang optimal, serta meminimalkan biaya pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, pengendalian biaya, yaitu salah satu tujuan siklus pengeluaran adalah untuk mengendalikan biaya perusahaan dengan memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap pengeluaran yang dilakukan, pengendalian dan pembelian yang tidak sah atau berlebihan, serta identifikasi potensi efisiensi dan atau penghematan. Dan yang ketiga, memastikan ketersediaan barang atau jasa, di mana siklus pengeluaran bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan barang atau jasa yang diperlukan untuk operasionalnya. Dalam siklus ini, pemesanan pembelian ditempatkan atau barang dan jasa diterima dengan tepat sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya tanpa hambatan. Yang keempat, keamanan dan keandalan transaksi. Siklus pengeluaran juga bertujuan untuk menjaga keamanan, keandalan transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran. Nah, hal ini meliputi verifikasi dan bertujuan faktor pemasok, pemisahan tugas yang tepat antara fungsi-fungsi terkait, serta penerapan kontrol internal yang memadai untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau kekurangan. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, yaitu di mana siklus pengeluaran harus memastikan bahwa keputusan terhadap kebijakan internal perusahaan serta regulasi dan persyaratan yang berlaku. Hal ini meliputi kebijakan otorisasi pembelian, kebijakan persetujuan pembayaran, dan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang relevan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, siklus pengeluaran membantu perusahaan dalam mengelola pengeluaran secara efektif, pengendalian biaya, menjaga kepatuhan, serta mendukung kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Perkenalkan, nama saya Hindundia Safitri, NIM 21040091. Baik, di slide ketiga saya akan menjelaskan tentang aktivitas siklus pengelolaan perusahaan, yakni ada 4. Yang pertama yaitu memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Departemen yang membutuhkan bahan baku, perlengkapan, atau jasa akan mengajukan permintaan pembelian kepada Departemen Pembeli. Permintaan ini akan berisi rincian tentang bahan baku, perlengkapan atau jasa yang dibutuhkan, seperti jenis, jumlah, spesifikasi, dan estimasi waktu pengiriman. Departemen Pembelian akan menggunakan informasi ini untuk membuat pesanan pembeli kepada pemasok yang sesuai. Dan yang kedua yaitu menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Setelah pemesanan pembelian ditepatkan, pemasok akan mengirimkan bahan baku, perlengkapan, atau jasa yang dipesan. Selanjutnya, Departemen Penerimaan akan menerima pengirim dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kualitas, kuantitas, dan kondisi barang atau jasa yang diterima. Selanjutnya, jika ada ketidaksesuaian antara pemesan dan pengirim, Departemen Penerimaan akan mengajukan perubahan atau klaim kepada pemasok. Dan yang ketiga yaitu menyetujui faktur pemasok. Selanjutnya, setelah menyetujui faktur pemasok, barang atau jasa diterima, pemasok akan mengirimkan faktur kepada perusahaan. Departemen Keuangan atau yang berwenang akan meninjau faktur tersebut dan memverifikasi kecocokan dengan pesanan pembeli, penerimaan barang atau jasa, serta persyaratan dan harga yang disepakati. Selanjutnya, jika faktur sudah terverifikasi dan sesuai, Departemen Keuangan akan menyetujui faktur pemasok untuk proses pembayaran. Dan selanjutnya ialah pengeluaran kas. Nah, setelah faktur pemasok disetujui, Departemen Keuangan akan memproses pembayaran kepada pemasok. Setelah itu, pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode. Yang pertama seperti cek, transfer elektronik, atau sistem pembayaran lainnya. Departemen Keuangan akan mencatat pembayaran yang dilakukan dalam sistem akuntansi perusahaan dan memastikan pencatatan untuk pelaporan keuangan. Proses ini yang memastikan bahwa bahan baku, perlengkapan, dan jasa yang dipesan oleh perusahaan diterima oleh pemasok. Setelah itu diverifikasi dan disetujui. Setelah itu, pembayaran yang tepat dilakukan. Hal ini penting dalam menjaga ketersediaan dan kualitas bahan yang dibutuhkan, mengelola hubungan dengan pemasok. Selanjutnya, menjaga kontrol atas pengeluaran kas perusahaan. Sistem informasi akuntansi memainkan peran penting dalam siklus pengeluaran. Salah satunya untuk mengelola, merekam, dan melacak informasi terkait transaksi pengeluaran perusahaan. Berikut merupakan komponen dan fitur umumnya. Yang pertama, modul pembelian. Modul ini digunakan untuk mengelola permintaan pembelian, pesanan pembelian, dan penerimaan barang atau jasa. Memungkinkan pengguna untuk membuat permintaan pembelian, menetapkan anggaran, membuat dan mengelola pesanan pembelian, serta mencatat penerimaan barang atau jasa. Yang kedua, modul tagihan pemasok. Modul ini berfungsi untuk mengelola faktur pemasok yang masuk dan proses persetujuan tagihan, memungkinkan pengguna untuk menerima faktur dan pemasok dari pemasok, memeriksa kecocokan dengan pesanan dan penerima, melakukan verifikasi persetujuan, dan memasukkan data faktur ke dalam sistem. Yang ketiga, modul pembayaran. Modul ini digunakan untuk mengelola proses pembayaran kepada pemasok, memungkinkan pengguna untuk menyetujui faktur yang diajukan, menghasilkan dokumen pembayaran seperti cek atau instruksi transfer, serta mencatat informasi pembayaran. Yang keempat, pencatatan akuntansi. SIA memiliki kemampuan untuk mencatat secara otomatis transaksi pengeluaran ke dalam buku besar perusahaan. Mencatat informasi seperti permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang atau jasa, faktur pemasok, pembayaran, dan entry jurnal yang terkait. Yang kelima, kontrol internal. SIA dapat menyediakan kontrol internal yang diperlukan untuk meminimalkan risiko penipuan atau kesalahan. Ini dapat mencakup validasi data, pemisahan tugas, persetujuan hierarki, kontrol akses, dan peninjauan
serta persetujuan independen. Yang keenam, pelaporan dan analisis. SIA dapat menghasilkan laporan keuangan dan laporan pengeluaran yang relevan, memungkinkan analisis pengeluaran seperti pembanding dengan anggaran, identifikasi tren pengeluaran, dan pengeluaran per kategori antar atau departemen. Yang ketujuh, integrasi dengan sistem lain. SIA dapat terintegrasi dengan sistem lain dalam perusahaan seperti sistem persediaan atau sistem manajemen keuangan untuk memfasilitasi aliran informasi yang lancar dan akurat antar departemen. Dengan menggunakan SIA yang baik dan sesuai, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan, meningkatkan kontrol internal, memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dalam siklus pengeluaran, terdapat beberapa ancaman yang dapat mempengaruhi integritas, keamanan, efektivitas, proses pengeluaran perusahaan. Berikut ini adalah beberapa ancaman yang umum terjadi dalam siklus pengeluaran. Yang pertama, penipuan dan kecurangan. Seperti pemesanan atau pembayaran palsu yang dibuat oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Dan juga kolusi antara pihak dalam perusahaan dengan pemasok untuk memperoleh keuntungan pribadi, memanipulasi dokumen atau rekaman untuk menghindari kontrol internal. Kedua, dalam pencatatan, seperti kesalahan manusia dalam mencatat transaksi pengeluaran, seperti kesalahan pengetikan atau penginputan data, ketidaktepatan dalam pengalokasian biaya atau memasukkan rincian transaksi secara akurat, dan juga hilangnya dokumen atau bukti transaksi yang dapat mengganggu pencatatan yang tepat. Yang ketiga, pengendalian internal yang lemah. Kurangnya pemisahan tugas yang memadai yang dapat menyebabkan penyalahgunaan atau kesalahan yang tidak terdeteksi. Dan juga kurangnya verifikasi independen dan transaksi seperti tidak adanya peninjauan dan persetujuan yang memadai. Selanjutnya juga kurangnya kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur pengeluaran dan minimalkan risiko. Baik, set ke-6 yaitu pengendalian yang dapat dilakukan dalam siklus ini untuk mengurangi ancaman. Yang pertama yaitu kebijakan dan prosedur yang tepat. Nah, dengan mengembangkan kebijakan prosedur yang tepat terkait permintaan pembelian, persetujuan ketagihan, dan pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya yang kedua yaitu pemisahan tugas. Maksud dari pemisahan tugas yakni memisahkan tugas-tugas terkait dengan siklus pengeluaran antara beberapa anggota atau departemen yang berbeda. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu verifikasi independen. Dengan melakukan pemeriksaan dan persetujuan independen atas permintaan pembelian dan faktur pemasok. Selanjutnya, melakukan peninjauan secara berkala terhadap transaksi untuk mengidentifikasi keganjalan atau ketidaksesuaian. Dan yang keempat yaitu sistem informasi akuntansi yang handal. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi yang handal dapat memantau dan merekam transaksi dengan jelas. Dan yang kelima yaitu rekonsiliasi dan pemantauan. Dengan melakukan rekonsiliasi secara berkala antara pemesan dan pembeli dan memantau dan melakukan analisis terhadap pola pengeluaran untuk mengidentifikasi perbedaan atau hal yang dicurigakan. Sekian dan terima kasih.